Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Setelah mengalahkan Alani Carlson, Blind John akhirnya muncul di saat yang kritis untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey Chapter 5290-5294. Chapter 5290. Kesombongan Harvey York secara langsung menyebabkan kelopak mata Blind John sedikit melompat. Itu juga menyebabkan Alani Carlson dan gadis-gadis lain tercengang. Jelas mereka tidak bisa membayangkan bahwa dalam situasi ini, Harvey York bahkan sedikit lebih sombong daripada Blind John. Dia adalah putra tertua dari keluarga John dari 10 keluarga teratas. Pria besar yang sudah menginjak seluruh Golden Sands hingga bergetar. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Harvey York. Apakah ada alasan yang masuk akal di dunia ini? Para pengawal dari keluarga John yang berdiri di belakang Blind John ingin melangkah maju pada saat ini, tetapi sekelompok murid dari gerbang surga mengarahkan senjata api ke dahi. Ketegangan langsung terjadi di lapangan. Para pengawal keluarga John ini menganggap diri mereka baik, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kepala gerbang surga. Begitu ada konflik, keluarga John mungkin tidak akan bisa makan dan berjalan. Waktu hampir habis, masih ada 30 detik lagi. Harvey York melihat Rolex di pergelangan tangannya. Sejujurnya, aku harap kamu tidak menyetujui permintaanku. Karena, dengan cara ini, aku bisa menginjakmu dengan tidak bermoral. Lagi pula, dengan identitas seperti kamu dan aku, bukankah kamu harus memperhatikan baik-baik sebelum kamu menembak? Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Blind John berkedut lagi tanpa sadar, wajahnya sangat jelek. Dia datang ke sini hari ini karena dia telah menghitung segalanya dan ingin menamparkan wajah Harvey York. Tapi dia tidak menyangka bahwa sekarang bukan hanya Harvey York tidak bisa ditampar wajahnya, tapi yang terpenting adalah bajing ini juga melenyapkan orang. Kamu benar-benar menggertak Tuan Muda John. Melihat tindakan Harvey York, Emory Bowie sangat marah saat ini. Blind John adalah orang dengan status tertinggi dan latar belakang besar di antara tua dan muda yang dia kenal. Keberadaan seperti itu dikelilingi oleh bintang-bintang di mana-mana, jadi kapan dia bisa diganggu seperti ini? Jika bukan karena Harvey York, Emory Bowie akan melangkah maju untuk melenyapkannya. Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu memiliki sedikit kekuatan, kamu bisa melanggar hukum? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengambil keuntungan dari sepertiga hektar tanah di Golden Sands ini, kamu memenuhi syarat untuk melawanku sampai akhir? Apakah kamu yakin ingin tinggal di sini bersamaku selamanya? Blind John menyeringai dan tampak tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Suasana di lapangan menjadi sangat kaku. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa harimau jatuh oleh seekor anjing? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya tahu bahwa burung phoenix yang putus asa tidak akan sebaik ayam. Aku juga tahu bahwa raptors tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu pikir aku tidak berani tinggal di sini bersamamu? Tuan Muda John, tidak bisakah kamu melihatnya? Kulit Blind John menjadi semakin suram, dan matanya langsung sedalam jurang. Harvey York terus menepuk wajah Blind John, dan bukannya memberinya kesempatan untuk berpura-pura, dia berkata dengan ringan. Masih ada 10 detik lagi. Kuharap kau sudah memikirkannya sekarang. Pada saat ini, mata Harvey York berangsur-angsur menjadi dingin. Ini baik. Sangat bagus. Kamu benar-benar hebat, Harvey York. Blind John menatap Harvey York, lalu mencibir. Dia tahu betul bahwa hari ini masih jauh dari waktu untuk bertarung sampai akhir, karena dia tidak sepenuhnya siap. Jika dia menghadapi Harvey York secara langsung hari ini, maka dia pasti akan mati. Di Golden Sands, ini pertama kalinya seseorang berani berbicara denganku seperti ini. Aku harap kamu tidak menyesali apa yang kamu lakukan hari ini di masa depan. Karena, pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan terus mengalir. Karena itu, Blind John berbalik, berjalan langsung ke futon, dan berlutut. Kemudian dia menamparkan dirinya sendiri ratusan kali dengan forehand dan backhand-nya. Chapter 5291. Penatua Gibson, maafkan aku. Ini salahku hari ini. Aku minta maaf padamu. Kuharap arwahmu di langit bisa memaafkanku. Dibandingkan dengan arogansi ketika dia muncul, Blind John, yang telah mengakui konselor saat ini, tidak melihat kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang tuan muda. Adegan ini mengejutkan banyak orang, tetapi pada saat yang sama harus mengakui bahwa tuan muda keluarga John ini memang karakter yang mampu menekuk dan meregangkan dirinya. Hanya bisa dikatakan bahwa atasan memang mampu menanggung apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan cara Harvey York memandang Blind John menjadi sedikit lucu. Lawan yang merasa benar sendiri dan arogan bukanlah hal yang mengerikan. Tapi lawan yang bisa menekuk dan meregangkan, dan bisa menanggung penghinaan dan beban, benar-benar merepotkan. Setelah menamparkan dan meminta maaf, Blind John berdiri dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Sebelum pergi, di saat yang sama dia melirik orang-orang itu sambil mengedipkan matanya. Apakah aku mengatakan bahwa kalian bisa pergi? Harvey York berbicara dengan dingin. Apalagi yang kamu inginkan? Alani Carlson dan yang lainnya memandang Harvey York dengan marah. Tuan Muda John sudah berlutut untuk mereka dan mengakui kesalahannya, kamu masih menginginkan sesuatu? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Karena Tuan Muda John sudah berlutut, maka semua orang cukup mematahkan satu tangan mereka sendiri. Setelah itu pergi ke mausoleum dan bersujud 100 kali. Mereka yang melakukannya bisa keluar. Mereka yang tidak bisa melakukannya, mereka semua akan turun di pemakaman.
Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Blind John menjadi tenggelam sebelum dia berbalik dan pergi. Alani Carlson dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, tetapi setelah beberapa saat, mereka mematahkan salah satu tangan mereka satu persatu. Sambil menggertakkan gigi, mereka berlutut dan bersujud, mengakui kesalahan mereka di depan makam Quill Gibson, sebelum mereka merangkak pergi. Hanya saja, pada titik ini, Harvey York dan Blind John benar-benar ditakdirkan untuk saling melawan di masa depan. Namun, Harvey York mengabaikan ini, dan menunggu sampai orang-orang ini pergi sebelum berbalik untuk melihat ke belakangnya. Dia kemudian dan berkata dengan ringan, "Upacara akan dimulai. Tuan Muda John, mengapa kamu ingin kami menjadi seorang pengecut? Dengan kekuatanmu dan kami, kita bisa dengan mudah melenyapkannya." Bajing Harvey York itu, benar-benar sangat berani untuk memintamu untuk berlutut di depan peti mati Quill Gibson dan menamparkan dirimu sendiri. Ini sangat keterlaluan. Dalam mobil konvoi yang meninggalkan gerbang surga, Alani Carlson menutupi tangannya dengan ekspresi mati lemas. Kali ini, memang Blind John dan Wesley Wright yang meminta mereka untuk bertindak. Dia juga berjanji untuk datang ke sana pada saat kritis. Masalahnya bukan ini yang diinginkan penduduk pulau. Apa yang mereka harapkan adalah mereka bisa melenyapkan Harvey York, mendapatkan keajaiban, dan membuat gerbang surga dan bahkan aliansi bela diri negara H kehilangan reputasi mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang tercapai. Ini benar-benar memalukan mereka hingga ekstrim. Apakah mudah untuk melenyapkannya? Blind John berbicara dengan dingin. Jangan bicara tentang kekuatan generasi Dewa Perangnya, bisakah kita melenyapkannya jika kita membuka semua kartu kita? Bahkan jika itu benar-benar mungkin, apakah kamu sudah mempertimbangkannya dengan jelas? Dia telah mengungkapkan identitasnya sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H. Dan kalian semua sangat bodoh, apa yang kalian lakukan semua direkam olehnya. Secara logika dan akal, dia berdiri pada keadilan. Bisakah kita membalikan hitam dan putih seperti ini? Percaya atau tidak, jika kita tidak berlutut dan menamparkan diri kita sendiri, dia benar-benar akan langsung menghapus kita semua. Setelah mengatakan ini, wajah Blind John menjadi sedikit gelap. Alani Carlson menggigit bibirnya dan berkata, "Tapi Tuan Muda John, mungkinkah itu masalahnya hari ini, jadi lupakan saja." Chapter 5292. Blind John mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, "Kami orang-orang negara H memiliki pepatah, itu disebut, keberuntungan pasti akan datang di masa depan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Kali ini, semuanya secara alami tidak akan sama. Aku akan memberi pelajaran kepada Harvey York secepat mungkin." Mendengar kata-kata Blind John yang agak asal-asalan, mata Alani Carlson sedikit berputar, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Tuan Muda John, kamu bisa mengambil tindakan sendiri, dengan kemampuanmu. Jika kamu melakukan serangan diam-diam, Harvey York pasti akan mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tentu saja, jika kamu tidak ingin melenyapkannya, kamu bisa melenyapkan semua orang di sekitarnya. Ini tidak hanya akan membuatnya menderita, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menghancurkan hati seni bela dirinya. Dengan cara ini, kita bisa mengalahkan musuh tanpa bertarung. Aku juga akan melaporkan kreditmu ke Aula Panjang Umur. Aula Panjang Umur pasti akan..." Plak. Sebelum Alani Carlson selesai berbicara, Blind John telah menamparkan wajahnya dengan punggung telapak tangannya. Alani Carlson menjerit, dan tubuhnya terbanting ke sudut mobil sambil berkedut di mana-mana. Tamparan Blind John tampaknya biasa saja, tetapi ada kekuatan yang tak terkatakan di dalamnya. Alani Carlson menutupi wajahnya saat ini, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Tuan Muda John, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, aku bukan hanya anggota divisi peradaban aliansi dunia, tetapi juga anggota Aula Penegakan Hukum Aula Panjang Umur. Tujuan kedatanganku ke Golden Sands adalah untuk mengawasi urusanmu. Tetapi kamu benar-benar memukulku, apakah kamu tahu konsekuensinya?" Plak. Blind John kembali menamparkan Alani Carlson hingga membuatnya kembali berkedut kesakitan. Setelah merokok, dia mengeluarkan handuk basah untuk menyeka jari-jarinya, dan perlahan membuka mulutnya. "Alani Carlson, jangan lupa, aku adalah penguasa semua hal di Istana Golden Sands dari Istana Panjang Umur. Kamu hanya anjing dari Balai Penegakan Hukum, tetapi kamu ingin duduk di kepalaku dan buang air besar. Kamu benar-benar ingin mengajariku cara melakukan sesuatu. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Lagi pula, kamu pikir aku tidak tahu, kamu di sini untuk melayani penduduk pulau kali ini. Jika kamu gagal melakukan sesuatu, kamu hanya ingin aku bergerak untuk mendapatkan permainan kembali untukmu. Alani Carlson, tidakkah menurutmu itu terlalu licik? Aku datang ke sini hari ini karena melihat bahwa kita berdua adalah anggota Aula Panjang Umur. Kita minum air yang sama, jadi aku sengaja datang untuk melihat kalian. Jika bukan itu masalahnya, apakah menurutmu aku akan datang ke sini untuk menyelamatkanmu? Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu sudah mati hari ini. Jadi, sebaiknya kamu diam saja dan jangan terus membandingkan. Kalau tidak, sebelum aku melenyapkan Harvey York, aku tidak keberatan menghapusmu sama sekali." Setelah mengatakan itu, Blind John memberi isyarat. Pengemudi segera menekan sebuah tombol dan pintu mobil perlahan terbuka. Blind John menendang Alani Carlson keluar dari mobil, lalu menutup pintu dengan tenang. Alani Carlson, yang lengah, berguling-guling di tanah dengan ekspresi malu di wajahnya. Untungnya, mobil di belakang melihat sesuatu yang aneh dan berhenti terlebih dahulu untuk menjemputnya.
Jika tidak, dia pasti akan terlindas mobil dan akan menjadi mayat di dalam hutan itu. Keesokan harinya, kota Golden Sands. Gerimis tadi malam menyapu kabut dan membangunkan kota di pagi hari. Harvey York kembali ke Aula Fortune di Golden Sands saat pagi-pagi sekali. Melihat gedung-gedung yang familiar di depannya, hati Harvey York sedikit tenang. Saat dia duduk di halaman untuk minum teh, Kairi Patel dari keluarga Patel muncul tidak jauh dari sana. Chapter 5293. Kairi Patel berjalan di depan Harvey York, dan memperhatikannya dengan seksama sebelum menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York, kamu sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Tapi Blind John jarang melakukannya sendiri. Tapi kamu menembak 2 kali, dan menamparkan wajahnya. Aku khawatir akan sulit untuk melepaskan pertentangan kalian berdua. Bahkan, pertarungan rahasia kita dengan Blind John akan benar-benar berubah menjadi pertarungan terbuka." Selain itu, Wesley Wright berdiri di sisi Blind John. Meskipun dia hanya pengikut Emery Wright, putra tertua dari keluarga Wright, tetapi dia selalu berjalan menyamping di luar Walsing. 2 tamparan, menyinggung 2 orang. Aku khawatir, situasi di Golden Sands akan bergejolak ke depan. Harvey York meletakkan mangkuk di tangannya dan berkata dengan ringan, "Bukankah ini yang kamu inginkan?" Sekarang situasi di Golden Sands telah berkembang ke titik di mana garis antara keluarga John dan Patel terlihat dengan jelas. Raksasa Golden Sands harus memilih tim saat ini. Selanjutnya, keluarga John adalah bukan satu-satunya di Golden Sands, keluarga Patel juga dapat menyatukan Golden Sands. Bukankah ini hal yang baik untuk Nona Patel? Potong kekacauan dengan pisau cepat. Seringkali itu bisa lebih rapi. Kairi Patel tersenyum pahit dan berkata, "Aku hanya ingin terlihat rapi. Tapi kamu juga harus tahu bahwa sebagai wanita tertua dari keluarga Patel Golden Sands, mungkin tidak dapat memahami situasi keseluruhan klan kuno Patel. Meskipun kamu telah membantuku menyelesaikan cabang-cabang utama, masih ada banyak hal lama, yang semuanya didasarkan pada perhitungan mereka sendiri. Bagaimanapun, keluarga Patel saat ini bukanlah keluarga Patel di masa lalu. Ada begitu banyak botol dan kaleng, dan aku telah lama hidup dalam kemakmuran dan kekayaan, dan aku hampir lupa bagaimana berjuang. Itu cukup merepotkan." Harvey York melirik Kairi Patel dan berkata dengan ringan, "Aku sudah pergi selama beberapa hari, dan kamu belum berurusan dengan hal-hal lama, yang keras kepala di dalam keluarga Patel. Apakah kamu membutuhkanku untuk mengambil tindakan?" Kairi Patel tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu. Aku yakin mereka akan segera memahami situasinya. Jika tidak, aku khawatir juniorku akan memberi mereka pelajaran yang bagus." Tepat ketika Harvey York dan Kairi Patel sedang mempelajari barang antik lama dari keluarga Patel, sedan Bentley sederhana memasuki sisi danau Golden Sands. Di tempat ini terdapat sebuah villa yang menghadap ke danau seperti istana peri. Saat pintu mobil terbuka, Blind John yang mengenakan setelan tang berjalan keluar dengan perlahan. Cedera di wajahnya telah dirawat, dan alas bedak cair telah diaplikasikan dengan hati-hati, yang membuatnya terlihat sedikit lebih energi. Pada saat ini, dia mengambil sekeranjang sayuran yang baru saja disiapkan, dan berjalan ke villa di depannya sambil tersenyum. Beberapa penjaga terlihat di sekitar tempat itu. Mereka mengenal Blind John, dan ketika mereka melihatnya muncul, mereka semua mundur satu persatu. Ketika mereka tiba di gerbang villa, seorang pria yang tampak seperti pembantu rumah tangga telah lama menunggunya. Dia sedikit mengangguk pada Blind John, dan kemudian membawanya ke kedalaman villa. Saat berada ke sisi lain villa, pemandangan gunung yang indah dan danau yang tenang membentang di depan. Dalam cahaya pagi, seorang wanita mengenakan jubah polos dan memegang pengocok melihat ke kejauhan. Jika melihat sisi wajahnya, dia terlihat memiliki usia tertentu, tapi tetap cantik dan menawan. Chapter 5294. Blind John mengambil napas dalam-dalam pada saat ini, seolah-olah menekan denyut aneh di tubuhnya. Dia lalu melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Bibi, aku di sini untuk menemuimu." "Blind John, sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku sudah menjadi biksu." Biarawati itu berbalik dan melirik Blind John dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia jelas-jelas menatap orang-orang dengan marah, tetapi mata bunga persiknya selalu memiliki semacam rasa yang menyedot jiwa. Blind John tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu akan selalu menjadi bibi di hatiku. Terlepas dari kamu sudah menjadi biarawati, kamu tetap adalah bibiku." Wanita itu tertawa pelan, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala keponakannya, dan berkata, "Kamu sudah lama tidak mengunjungiku. Apakah sesuatu terjadi?" Blind John tersenyum dan berkata, "Bukan hanya salah satu dari 4 tetua aula panjang umur di Tanah Suci Seni Bela Diri, tetapi juga seorang penyihir tak kasat mata yang dihormati oleh setiap keluarga kaya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah otoritas tinggi. Karena itu, aku tidak berani muncul di depanmu dengan sesuka hati. Aku khawatir, jika aku sering muncul di depanmu, kamu tidak akan menyukainya." Dia tertawa pelan dan berkata, "Mulutmu seperti diolesi madu sejak kamu masih kecil. Aku tidak tahu berapa banyak hati gadis-gadis yang sudah kamu tipu. Katakan padaku, kesulitan apa yang kamu hadapi sehingga kamu datang kepadaku kali ini?" Blind John tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah aku datang dan mengunjungi bibiku tanpa membawa kesulitan?" Barawati mengulurkan jarinya dan menamparkan dahi Blind John, berkata, "Aku telah melihatmu tumbuh sejak kamu masih kecil.
Aku melepas celanamu dan aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Mengapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Tunggu sebentar. Pada saat ini, dia melihat wajah Blind John. Dia dengan cepat meraih tangan Blind John, menggenggam nadinya dan berkata, "Bagaimana kondisimu? Beraninya seseorang memukul wajahmu. Kamu adalah putra tertua dari keluarga John Golden Sands." Raut kemarahan tampak di wajahnya saat ini. Meskipun dia adalah seorang biksu dan orang luar, dia tidak bisa melihat keponakan tersayangnya menderita kerugian besar. Blind John tersenyum pahit dan berkata, "Karena Bibi sudah melihatnya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Luka di wajahku tidak dilakukan oleh orang lain, itu karena ulahku sendiri. Aku tidak berani membela diri. Tapi sejak aku kembali tadi malam, aku sudah kedinginan semalaman. Kupikir aku bisa bersembunyi darimu, tapi aku tetap tidak bisa memikirkannya." Wajah wanita itu tenggelam dan berkata, "Katakan, siapa yang memaksamu untuk menamparkan dirimu sendiri?" Blind John menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bibi, jangan bicarakan itu lagi. Ini adalah salahku sendiri. Aku menamparkan diriku sendiri beberapa kali dan berlutut di depan orang mati. Masalah ini sudah aku anggap selesai. Aku harap kamu tidak mengejarnya, Bibi." Blind John mengucapkan setiap kata, seolah-olah dia dengan tulus mengakui kesalahannya. Namun setiap kata yang diucapkannya membuat wajahnya menjadi gelap. Tapi Blind John sepertinya tidak memperhatikan perubahan di wajah biarawati itu, tapi dia terus berkata, "Aku di sini hari ini karena aku ingin kau membantuku. Aku tidak sengaja menyinggung perwakilan aliansi bela diri negara H baru-baru ini. Dia adalah pahlawan, dan itu sepenuhnya salahku untuk menyinggung perasaannya.